Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah rahimakumullah, para bapak yang kita hormati, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ta'lim atau majelis ta'lim. Semoga kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan ini. Saya ingin menyampaikan mengenai belajar bahagia. Belajar bahagia. Bapak-bapak sudah pernah belajar bahagia? Kalau belum pernah belajar bahagia, harap maklum kalau kadang-kadang tidak bahagia. Karena belajar saja nggak pernah. Kita perlu belajar bahagia, Pak, untuk mengingatkan diri bahwa kita secara normal kita memang menginginkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita dalam doa itu minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan itu ya termasuk kebahagiaan dan dijauhkan dari api neraka. Sebelumnya saya mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan nanti ada kekeliruan atau dalam pengucapan kalimat ada yang kurang tepat. Belajar bahagia. Banyak orang menginginkan kebahagiaan, tapi sebagian dari mereka tidak tahu caranya, Pak. Orang pengen bahagia, contohnya orang yang sering marah-marah. Padahal dalam marah itu tidak bahagia, tapi kita sering menjumpai orang yang sering marah-marah. Di satu sisi dia pengen hidupnya bahagia, tapi suka marah-marah. Ke keluarga mudah marah, kesenggol setitik marah, kesenggol setitik jengkel, hawane panas terus, pengennya sewot terus gitu. Padahal dia sendiri pengen bahagia, tapi dalam hidupnya sering marah-marah. Padahal dalam marah itu kan tidak bahagia. Ini berarti orang pengen bahagia tapi tidak tahu caranya. Maka resep bahagia yang pertama adalah jangan marah. Jangan marah itu maksudnya jangan marah pada hal yang tidak perlu marah. Hal sepele tidak perlu marah. Ada misalkan gelas pecah, anak menjatuhkan gelas. Ada orang yang dengan alasan itu kemudian marah-marah, anaknya dimarahi. Tapi sebenarnya kita tidak harus marah. Ya wis namanya anak menjatuhkan gelas ya maklum itu. Jangan marah atau jangan mudah marah. Seperti yang saya katakan tadi, ada masalah sedikit marah, ada kesalahan sedikit marah. Padahal sebenarnya kita tidak perlu marah. Ada orang marah kita ikut marah. Padahal kita bisa menahan diri dari marah. Atau jangan marah jangan marah tidak pada tempatnya. Jangan marah pada tempat yang tidak perlu marah.
Jangan marah tidak pada tempatnya. Tapi ada marah yang dibolehkan, itu marah karena agama. Misalkan agama kita dihina, kita boleh marah. Tapi kalau urusan duniawi yang sepele itu kita tidak perlu marah. Kalau kita bisa menahan diri dari marah, nanti kita akan bahagia, Pak. Ada orang marah sama kita, kita ikut marah, berarti kita tidak ikut bahagia, berarti kita ikut tidak bahagia. Tapi kalau ada orang marah kita diam, tidak ikut marah, maka hati kita akan bahagia. Kemudian dalil mengenai jangan marah disebutkan di dalam al-hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Usini, berilah aku nasihat." Qala, kemudian Nabi mengatakan, "La taghab, jangan kamu marah." Faruddada miraran qala la taghab. Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Engkau jangan marah." Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian resep yang kedua, resep bahagia yang pertama adalah jangan marah. Resep yang kedua, hati bersih atau membersihkan hati atau menyelamatkan hati, atau dalam bahasa Al-Qur'annya itu qalbun salim, hati yang selamat, yaitu menyelamatkan hati dari penyakit hati. Dalilnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak tidak berguna. Berarti nanti ada hari ketika harta dan anak tidak berguna, Pak. Kalau sekarang mungkin kita punya harta bisa berguna, tapi pada suatu saat nanti ada hari ketika harta dan anak tidak berguna. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat Asy-Syu'ara ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi resep yang kedua untuk mendapatkan bahagia yaitu hati bersih atau membersihkan hati. Kalau yang kita hatinya sudah terlanjur kotor, sudah hidup bertahun-tahun, hatinya sudah mengandung penyakit hati, maka membersihkan hati atau menyelamatkan hati yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam ayat ini adalah qalbun salim, hati yang selamat. Kemudian resep yang ketiga yaitu baik hati atau memperbaiki hati. Kalau tadi bersih hati, sekarang baik hati. Dalilnya al-hadis dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sekarang penjelasannya, bersih hati, membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Semua sifat buruk ini perlu kita bersihkan dari hati kita, Pak, Bu. Saya akan memberikan contoh bersih hati dari sombong. Sombong adalah menolak kebenaran atau merendahkan orang lain, bukan pendiam ya. Kadang-kadang ada orang berjalan, dia diam,
tidak menyapa terus dibilang wah itu orang sombong. Itu bukan seperti itu. Orang diam itu mungkin pikirannya lagi mumet, banyak masalah, dia nggak tahu di sampingnya ada teman, dia berjalan meneng bae, orang menyapa. Kadang-kadang dibilangnya ini orang sombong, melaku be orang nyapa. Sombongnya bukan seperti itu. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain atau merendahkan pihak lain. Iblis ini dikatakan sombong karena apa? Karena merendahkan Nabi Adam dan dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Alasannya Nabi Adam lebih rendah daripada iblis, kata iblis. Ini berarti iblis itu punya dua sifat ini, merendahkan Nabi Adam dan menolak perintah Allah. Sombong juga menolak dan merendahkan ajaran Rasul. Jadi kalau kita sudah ngaku Islam tapi merendahkan ajarannya Rasul, mungkin dianggapnya tidak bergengsi atau bagaimana, ini berarti sombong. Menolak dan merendahkan sabda Rasul, dibacakan sabda Rasul dia meremehkan, merendahkan, ini termasuk juga kesombongan. Menolak dan merendahkan sunnah Rasul, ada orang mengamalkan sunnah Nabi dianggapnya misalkan kuno atau gimana, dianggapnya rendah, ini berarti merendahkan sunnah Rasul, ini termasuk juga bagian dari kesombongan. Merendahkan orang lain tanpa alasan yang benar. Kalau iblis tadi merendahkan Nabi Adam, alasannya Nabi Adam diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api. Kata iblis, menurut anggapan iblis ini orang yang diciptakan dari tanah berarti lebih rendah, padahal tidak seperti itu. Berarti iblis ini merendahkan tanpa alasan yang benar. Ada pula orang yang merendahkan orang lain karena hasad. Hasad ini apa namanya? Tidak suka kepada orang lain ketika orang lain itu suka. Tidak senang kepada orang lain ketika orang lain senang. Ada pula yang merendahkan orang lain karena benci. Asalnya benci kepada seseorang, kemudian dia mengambil sikap merendahkan orang itu. Ada pula yang merendahkan orang lain karena merasa dirinya lebih tinggi. Lah ini namanya takabur. Merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih mulia, kemudian merendahkan orang lain. Ini bisa mengakibatkan kesombongan. Macam-macam sombong. Sombong karena kebodohannya. Wong bodoh sombong. Pengasannya dirinya baik atau bagaimana, kemudian merendahkan orang lain, ini karena kebodohannya. Ada pula sombong karena punya ilmu tinggi, merasa punya ilmu agama, merasa punya ilmu alam, kemudian merendahkan orang yang tidak punya ilmu atau ilmunya lebih sedikit. Padahal orang yang punya ilmu tinggi, punya ilmu agama lebih tinggi, di sisi Allah belum tentu lebih baik daripada orang yang ilmunya lebih sedikit. Nah, ketika orang punya ilmu agama kemudian sombong, merendahkan orang lain karena dianggapnya bodoh, mesti nyongke lebih mulia misalkan, ini belum tentu benar. Karena orang yang punya ilmu tinggi di sisi Allah belum tentu lebih mulia daripada orang yang ilmunya sedikit. Contohnya orang punya ilmu tinggi tapi tidak diamalkan. Lalu buat apa ilmunya? Sementara orang lain misalkan ilmunya sedikit tapi dia benar-benar diamalkan. Bisa jadi orang yang sedikit ilmunya ini lebih mulia daripada orang yang ilmunya lebih tinggi. Ada pula orang sombong karena punya harta, punya mobil, kemudian meremehkan orang yang naik sepeda, diomongin sekepenaknya dewek, seolah-olah orang yang naik sepeda ini lebih rendah daripada orang yang punya mobil. Padahal belum tentu orang yang punya harta ini lebih mulia daripada orang yang tidak punya harta. Ada pula orang yang sombong karena kecantikannya atau ketampanannya, menganggapnya nyongke lebih bagus ya, ditaksir
wong ora ayu pe ngono wajibe kaya kowe misalnya kayak gitu. Padahal di sisi Allah bisa jadi orang yang wajahnya biasa ini lebih mulia, karena kemuliaan di sisi Allah adalah karena takwa. Bisa jadi sombong karena pakaiannya bagus, mahal. Ketika dijejer sama orang yang pakaiannya jelek, dia malu, katanya nggak level misalnya. Padahal bisa jadi orang yang pakaiannya jelek ini akhlaknya lebih bagus daripada orang yang pakainya mahal misalkan. Ada pula orang yang sombong karena jabatan, mentang-mentang jadi pejabat atau mentang-mentang dia punya jabatan di kantor sebagai ketua misalkan, kemudian semena-mena terhadap bawahannya, merendahkan bawahannya, mempermalukan bawahannya. Ini bisa jadi dia jatuh ke dalam kesombongan. Ada pula orang yang sombong karena pangkat. Kalau kita sih orang biasa nggak punya pangkat ya Bu ya. Tapi orang-orang di sana yang punya pangkat, mungkin pangkatnya apa jenderal atau apa, misalkan. Kemudian semena-mena terhadap sing pangkatnya kopral, wah pangkatnya pirahora, dikongkon tok, malah dikongkon nembak batire. Sing pangkatnya rendah nurut, salah kabeh. Yang punya pangkat tinggi jatuh kesombongan, yang pangkat bawah nurut kepada yang pangkatnya tinggi, nurut secara buta. Disuruh berbuat dolim, nurut. Ini jadi salah semua. Ada pula yang sombong dalam kedudukan di masyarakat. Mungkin jadi ustadz, wah ini di masyarakat biasa dihormati, jadi ustadz atau jadi pejabat desa misalkan. Lalu dengan kedudukan di masyarakatnya itu dia merendahkan orang yang biasa misalkan. Ini bisa jadi kedudukan di masyarakatnya ini menjatuhkan dia ke dalam kesombongan. Ada yang sombong karena gelar. Yang tawis punya gelar S1 sarjana, lah ente boro-boro gelar sekolah pura lulus misalnya. Kemudian merendahkan orang yang tidak punya gelar. Ini bisa jadi gelar itu malah menjadikan orang menjadi sombong. Sombong itu apa? Yang saya sampaikan tadi adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian dalilnya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, al kibru baqarul haqqu wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi atau sebesar semut. Ini dzarrah, ada yang mengatakan semut. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Kemudian dijawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi pakaian bagus ini kalau kita memakainya karena senengnya sing rapi, sing bagus, itu berarti tidak sombong. Tapi kalau kemudian dengan pakaiannya bagus dia merendahkan orang yang pakaiannya jelek, maka pakaian bagus ini bisa menjatuhkan dirinya ke dalam kesombongan. Gelar kaji itu kalau orang itu merasa dengan hajinya kayak mesti mulia kayak ente tahu urung haji misalnya, mesti kemudian moyoki merendahkan, ini salah Pak. Ya itu malah bisa jadi malah hajinya ini dipertanyakan ini. Nembe gelar haji kok kayak orang dendang haji orang bombong. Lebih selamat itu kalau tidak dipanggil haji ya Pak ya. Karena memang gelar haji itu dari dulu juga nggak ada.
Terus katanya ya gelar haji itu dari penjajah Pak. Orang yang pulang haji itu dititeni. Biasanya kalau dari Timur Tengah ini misalkan punya pergerakan apa itu yang melawan penjajah. Kemudian supaya mendeteksi orang-orang yang sudah haji dipanggil haji. Ya, itu berarti kayak wis haji kayak awas kayak bisa jadi dia punya misi untuk melawan penjajah gitu. Itu katanya seperti itu, tapi entah benar atau tidak. Tapi masuk akal kalau memang seperti itu. Kemudian sekarang menjadi kebanggaan. Ini malah kurang bagus ya. Nanti orang yang baru sholat gelarnya sholat. Kemudian membersihkan hati dari hasad. Hasad itu apa Pak? Hasad itu senang melihat orang lain tidak senang, atau tidak senang melihat orang lain senang. Ada orang lain sukses kita nggak senang, berarti kalau kita nggak senang berarti kita hasad. Ana wong tiba kepaduk wah puas ngono, itu berarti hasad. Seneng ana tiba kayak usahane bangkrut kayak puas gitu. Ya berarti kita hasad. Nah, ada doa yang supaya terhindar dari orang hasad sebagaimana disebutkan dalam Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang hasad apabila ia hasad. Orang hasad ini bisa berbuat dolim, misalkan membuat cerita dusta kepada orang. Misalkan ada orang beli motor, kemudian kita hasad, kemudian ngarang cerita, nah kita beli motor kan dagangannya curang, makanya batinnya akeh sih, kita tuku motor kredit padahal bukan urusan kita, orang mau kredit mau tunai. Tapi karena orang hasad itu kadang-kadang keluar dari mulutnya itu kalimat-kalimat yang jelek. Dan yang tingkat yang lebih parah adalah membuat fitnah. Ada orang naik jabatan kita nggak suka, kemudian kita memfitnah itu naik jabatan itu karena itu menjilat atasan misalkan seperti itu. Itu bahayanya orang hasad. Makanya di Al-Falaq itu kita berlindung kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan dari orang hasad apabila ia hasad. Tapi yang lebih penting Pak, kita menjaga hati kita supaya kita tidak hasad. Nah, sehingga dengan itu kita akan bahagia. Kalau orang hasad istilahnya tanggung jawabnya mereka sendiri. Tapi yang tanggung jawab kita yang lebih utama adalah menjaga hati kita supaya tidak hasad. Ada orang lain dapat nikmat, kalau bisa kita ikut senang. Kalau muncul hasad yang nyongke bisa nih orang senang kayak oleh rezeki, berarti kita ada hasad. Bagaimana mengobatinya? Misalkan dengan mendoakan orang yang kita hasati gitu. Kemudian bersih hati dari benci. Nah, benci juga menjadikan kita tidak bahagia Pak, Bu. Orang diselimuti hatinya dengan kebencian, ini membuat hati kita sendiri rusak, hati kita sendiri tidak bahagia. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sudah muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami, membiarkan ghil atau kebencian di dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman. Kadang-kadang orang yang sudah beriman itu punya kebencian kepada orang yang beriman yang lainnya. Nah, ini doa ini meminta kepada Allah supaya hati kita itu jangan ada kebencian kepada orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kemudian di samping membersihkan hati, yang resep yang ketiga adalah baik hati. Tadi kan
resep untuk bahagia, yang pertama jangan marah, yang kedua membersihkan hati, yang ketiga baik hati atau mengisi hati dengan sifat-sifat yang baik. Contohnya ikhlas. Ikhlas dalam beragama. Ada orang nyumbang, kemudian dikasih nama, ini ikhlas enggak Pak? Nyumbangnya 50.000 dikasih nama, giliran nyumbangnya 10.000 diselesepna tidak dikasih nama. Ini dikhawatirkan tidak ikhlas ini. Ada orang nyumbang 50.000 kepada si A, giliran kita punya hajat, si A nyumbang 20.000. Waduh, orang itu dulu tak sumbang 50.000, sekarang dia nyumbangnya 20.000 toh. Orang kena nggo gantian gitu. Kita traktir teman, giliran kita nggak punya uang, temennya nggak mau traktir, kayak kanca orang kena nggo gantian kayak. Berarti tidak ikhlas ini namanya. Jadi kalau yang kita berbuat baik, nyumbang atau infak itu yang ikhlas. Mau orang itu membalas atau tidak itu urusan mereka, yang urusan kita adalah meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau agama yang benar. Kemudian tadi kan mengisi hati dengan ikhlas, kemudian mengisi hati dengan zikir. Zikir itu artinya ingat ya. Ada zikir secara lisan dengan bacaan tertentu, tapi secara makna zikir itu ikhlas, ingat. Zikir itu ingat. Kalau kita zikir hatinya ingat kepada Allah, pikirannya ingat kepada Allah, maka hati kita akan tenang, bahagia. Dapat nikmat lalu ingat Allah, maka bersyukur, alhamdulillah. Dapat musibah, ingat Allah, sabar. Misalkan kemalingan, ingat Allah, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan innalillahi ini bukan hanya untuk ketika ada orang yang meninggal, tapi untuk ketika ada musibah. Bisa nggak Pak kita kehilangan sesuatu kita katakan alhamdulillah? Tapi bisa Pak, alhamdulillah bukan saya malingnya Pak. Iya Pak. Coba kalau sampai dipilih, sampai kemalingan apa mau jadi maling, pilih mana Pak? Pilih kemalingan Pak daripada jadi maling. Tapi pilihan pertama memang aja kemalingan. Tapi kalau ada dua, alhamdulillah bukan saya malingnya Pak. Coba kalau saya malingnya, orang tua kita sedih, teman-teman juga wah kayak sebulan maling, rajin sholat sebulan maling, kan lebih parah Pak. Mendingan kemalingan daripada jadi maling. Mungkin orang yang maling juga mungkin dia terpaksa, itu mungkin lagi kebutuhan mendesak, atau mungkin alasan apalah. Kalau kita kemalingan ya yes, alhamdulillah bukan kita malingnya gitu. Terus jangan terlalu dipikirkan teman-teman kehilangan 10.000 mumet pikirannya itu. Ada orang kehilangan motor stres Pak. Tapi ada orang kehilangan motornya wis biasa Pak. Karena apa? Karena pikirannya ingat kepada Allah. Ini juga istilahnya musibah dari Allah. Moga-moga ada hikmahnya seperti itu. Jadi kalau orang yang hatinya kuat, pikirannya kuat, kena musibah itu nggak terlalu beban pikiran. Tapi kalau yang hatinya lemah, musibah setitik, wis stres, mumet, wis kehilangan. Kemudian ketika berbuat dosa ingat Allah, jadi istighfar. Jadi dengan ingat Allah, hati kita menjadi tenang. Disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Tapi yaitu ingat Allah dengan disertai pemahaman, ya Pak, ya, pemahaman yang benar. Kemudian resep bahagia mengisi hati dengan sifat-sifat yang baik, ya. Termasuk sabar, Pak. Sabar itu artinya apa, Pak? Ibu, sabar artinya apa, Bu? Sabar itu bertahan dalam kebaikan. Jadi sabar itu bertahan atau menahan, bertahan dalam sikap yang baik, menahan diri dari sifat yang buruk. Tak kasih contoh, Pak. Ada orang sakit, dua orang sakit. Yang satu ketika sakit dia pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter. Yang kedua sakit pergi ke dukun. Kedua orang ini sama-sama berobat, Pak, Bu. Yang satu berobatnya ke dokter, yang satu berobatnya ke dukun. Yang sabar yang mana, Pak? Yang ke rumah sakit. Kenapa? Karena jalan yang ditempuh adalah jalan yang benar. Berobat ke rumah sakit adalah berobat yang tidak menyalahi agama. Tapi kalau berobatnya ke dukun, apalagi dukunnya ternyata ngawak, katanya transfer penyakit kepada telur misalkan, ini nggak ada, Pak, seperti itu. Ini hanya penipuan. Nggak ada yang namanya penyakit ditransfer ke telur, itu nggak ada. Menurut media yang saya baca itu ada trik-trik tertentu yang untuk mengelabui seolah-olah penyakitnya pindah, padahal tidak. Jadi kalau berobat itu tidak menyalahi aturan agama kalau berobatnya kepada cara yang benar. Minum jamu atau ke rumah sakit, ke dokter, itu adalah cara yang benar. Jadi dia dalam sakitnya itu dia sabar, bertahan dalam cara yang benar. Wah, mari rumah sakit orang mari dukun kaya boyo. Itu kalau sampai ke dukun berarti dia nggak sabar karena jalannya sudah keliru. Ada orang dagang misalkan, batinnya secuil wis dagang orang sugi-sugi, tapi dia tetap dagang dengan cara yang jujur. Tapi kalau suatu ketika dia tergoda, takarannya kurangi 1 liter jadi 9,5 ons, tapi ngomongnya 1 liter, berarti dia sudah tidak jujur, berarti dia tidak sabar karena dia sudah keluar dari jalan yang benar. Ngomongnya sekilo ternyata